Lalu para sahabat Nabi bingung bagaimana orang ini dikatakan bangkrut, karena di saat orang itu dengan amal baiknya yang banyak itu seolah-olah dia ahli surga, ternyata di hari perhitungan nanti orang-orang yang didolimi itu semuanya menuntut, Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Dalam hadis qudsi, aku mengharamkan berbuat zalim kepada diriku sendiri. Allah tidak akan zalim. Fala tadzalamu, maka jangan sampai kalian berbuat zalim. Dan juga banyak manusia yang sering tertipu dengan memperbanyak ibadah hubungan baik kepada Allah saja, akan tapi dia lupa dan lengah urusan dengan sesama manusia. Ada, kalau ditanya tentang sholat malamnya dia tidak pernah putus sholat malam, ditanya tentang puasanya tidak pernah putus puasa Senin Kamis, akan tapi kekurangannya adalah urusan dengan sesama manusia. Dan Imam Ghazali sudah mengingatkan urusan dengan manusia ini repot, dosa kepada manusia ini berat, dan jangan main-main. Allah akan murka kalau kita berbuat dosa kepada manusia, dan susah mencari maaf dari manusia, sehingga berbuat zalim kepada manusia itu menjadikan seseorang itu bangkrut nanti pada akhirnya, seperti yang disabdakan Nabi, atadruna manil muflis, apakah kamu tahu siapa orang bangkrut? Para sahabat Nabi ditanya siapa orang bangkrut, langsung menjawab, tahu ya Rasulullah, orang bangkrut adalah man la dirhama lahu wala mata, orang yang enggak punya duit, enggak punya barang dagangan, itu bangkrut. Dijawab oleh Nabi Muhammad, bukan itu orang bangkrut, akan tapi orang bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat datang dengan puasanya, dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan amal kebaikan, akan tapi waqad daraba hadza wa syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mal hadza, akan tapi waktu di dunia dia ahli ibadah, tapi di dunia dia mengambil hartanya si A, mencaci si B, membicarakan perzinaannya si C, atau menuduh si B yang lain berbuat zina, berbuat zalim kepada manusia yang banyak. Lalu para sahabat Nabi bingung bagaimana orang ini dikatakan bangkrut, karena di saat orang itu dengan amal baiknya yang banyak itu seolah-olah dia ahli surga, ternyata di hari perhitungan nanti orang-orang yang didolimi itu semuanya menuntut, dan setelah menuntut, malaikat melakukan perhitungan, lapor kepada Allah, ya Allah, ada hambamu yang ahli surga ini, kayaknya ini mestinya ada hambamu yang punya amal baik ya Allah, akan tapi dia telah berbuat zalim, dan yang didolimi pada menuntut, itu anaknya menuntut, itu keluarganya menuntut, itu saudaranya menuntut, karena dia punya banyak kezaliman. Maka Allah memerintahkan, ambil dari kebaikan orang yang katanya ahli surga, ambil kebaikannya, berikan untuk membayar kezaliman yang pernah dilakukan dahulu. Dibayarkan sampai habis amal baiknya. Lalu malaikat bingung, ya Allah, amal baiknya sudah habis tapi tanggungannya masih banyak, kezalimannya masih banyak. Maka Allah memerintahkan, ambil dari dosa dan kejahatan dan kemaksiatan orang yang pernah didolimi, tumpangkan kepada orang yang katanya ahli ibadah tadi, Masya Allah, dan lemparkan ke neraka jahanam. Kelihatannya si ahli ibadah, ahli sujud, tapi zalim kepada sesama manusia. Bahkan ada digambarkan seorang wanita yang luar biasa, innam ra'atan takumul lail wa tasumun nahar. Diadukan di hadapan Nabi, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang luar biasa, kerjaannya bangun malam, siang harinya puasa, gak pernah putus, bangun malam puasa. Para sahabat Nabi terkagum dengan kebaikan itu, akan tapi ada lanjutannya cerita tersebut. Akan tapi ya Rasulullah,
Ghaira anna laha syai'an tu'di bihi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniha. Akan tapi perempuan yang katanya ahli ibadah itu, dia punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangganya nyelekit, ngomong seenaknya, nyakiti orang lain dengan lidahnya, bukan dengan yang lain, lidahnya ngomong ceplas-ceplos sampai orang lain pada sakit hati. Apa dijawab? Innaha min ahlin nar, kata Rasulullah, dia adalah ahli neraka.